Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemilu bisa membuat kawan menjadi lawan, pindah partai bisa dilakukan dengan ringan. Apalagi dalam urusan pilpres yang amat mahal, sangat biasa kader-kader malah sibuk menyempal. Buat apa bertahan jika tak ada kesempatan, apalagi jika ada tawaran yang menggiurkan? Itulah kalkulasi politik yang tak terhindarkan dalam lanskap politik perebutan kekuasaan. Masih bisakah publik mempercayai para jurkam jika mereka sendiri mudah ganti seragam? Inilah Mata Najwa, barisan para mantan. Ya, memang tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Istilah itu tergambar dalam peta politik 5 tahunan jelang Pilpres. Mantan kawan bisa jadi lawan, begitu pula sebaliknya. Dan untuk mendengarkan kisah para mantan, hari ini Mata Najwa mengundang sejumlah politikus yang memilih meninggalkan cintanya yang lama dalam dukungan Pilpres 2019. Sudah hadir, saya perkenalkan satu persatu. Ini ada Ketua TKN, Tim Kampanye Nasional Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Supaya jelas dulu, Kang Deddy ini dulu tim sesnya Pak Prabowo di pemilu 5 tahun lalu. Iya, betul. Betul ya Kang? Ya. Supaya jelas posisi malam ini. Jadi yang dulu, sekarang yang ini. Hadir juga di sampingnya ada Kapitra Ampera, mantan pengacara Rizik Syihab yang kini juga merapat ke kubu Jokowi. Selamat malam Pak Kapitra. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke sumbu sebelah sini dulu, ada Bang Ferdinand Huta Haen, petinggi kelompok relawan Jokowi pada 2014 yang kini mati-matian mendukung Prabowo Subianto. Selamat malam Bang Selamat Ferdinand. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan hadir Tejo Edi Purdianto, mantan menteri Pak Jokowi yang kini merapat ke kubu Pak Prabowo. Selamat malam Pak Tejo. Malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir. Dan untuk menemani saya mengganggu para barisan mantan ini, ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Toto. Selamat malam, Nana. Jadi saya ingin menggali satu persatu dulu. Apa alasan pribadi kenapa pindah ke lain hati? Dan saya ingin ke Bang Ferdinand dulu. Saya dulu. Anda dulu, karena kalau kita cari tuh di mana-mana 5 tahun yang lalu masih banyak tuh foto dan orasi Anda berjuang mati-matian membela Jokowi. Dan sekarang melakukan hal yang sebaliknya. Apa alasan utama Anda beralih ke lain hati? Ya, makasih Mbak Nana. Memang ya inilah politik dan dinamikanya. Saya dulu mengenal Pak Jokowi ini sejak beliau datang ke Jakarta membawa SMK. Mempopulerkan SMK, waktu itu masih nongkrong di Taman Proklamasi. Itulah awal-awalnya beliau mengenal beliau. Kemudian saya tertarik mencari beliau ini sebetulnya siapa dan apa misinya. Akhirnya pada saat itu semakin banyak berkumpul, banyak dorongan politik yang muncul dari masyarakat langsung, tidak ada yang mengomando dari atas. Akhirnya sekitar bulan Mei kalau nggak salah ya, 2012 kalau nggak saya salah ya, adalah kongres relawan di Bandung yang pertama. Berkumpullah masyarakat di situ, kawan-kawan semua, dan akhirnya lahirlah pada saat itu salah satunya organ relawan yang bernama Baral JP. Saya ada di sana di Baral JP dulu sebagai wakil direktur Komnas Pojok namanya. Komnas Pojok ini tugasnya membangun posko-posko Jokowi seluruh Indonesia ya secara relawan. Oke. Itulah awalnya saya berada di sana dan kemudian kita semakin. Dan awalnya Anda berpindah?
Saya belum selesaikan berpindah dulu. Saya harus ceritakan Pak Jokowi ini yang saya kenal supaya Karena pertanyaannya tadi spesifik, kenapa pindah ke lain Jadi hati? gini, pada saat dulu saya mengenal Pak Jokowi ini orang yang sepertinya mengerti betul ajaran Bung Karno. Karena setiap kita diskusi selalu berbicara tentang Trisakti. Trisakti dan Trisakti. Saya pengagum ajaran Bung Karno betul ya. Semua ajaran Bung Karno saya sangat kagumi dan saya hafal betul. Saya garis bawahi Anda bilang sepertinya. Jadi tidak seperti itu sesungguhnya. Dulu yang saya kenal seperti itu. Ternyata setelah pemerintahan ini berjalan dan mulai menang, saya mulai ragu tentang pemahaman Pak Jokowi terhadap ajaran Bung Karno ketika beliau menyusun kabinetnya. Saya melihat betul, mencermati betul bagaimana Pak Jokowi ini kesulitan menyusun kabinetnya karena banyaknya intervensi. Ternyata kedaulatan itu tidak ada di sana. Itu yang membuat saya semakin ragu dan terus berjalan pemerintahan Pak Jokowi. Awal-awal tahun itu pemerintahan semakin jauh dari cita rasa Trisakti yang selalu disampaikan dan akhirnya saya melihat ini semakin melenceng. Saya mulai makin kritis pada 100 hari pemerintahan beliau, ada diskusi publik, saya diundang sebagai pembicara, saya memang menyatakan sikap waktu itu, saya agak ragu dengan Jokowi ini lama-kelamaan dan akhirnya terbukti memang sekarang semua yang saya khawatirkan itu terjadi. Begitu ya? Ya, Nanti dan saya harus mengambil sikap politik untuk itu. Itu sikap politik Anda yang tentunya sah-sah saja, tapi kita ingin juga mengingatkan publik apa sikap politik Anda sebelum ini, kita lihat cuplikannya. Kita tidak butuh mereka, kita tidak butuh profesor yang koruptor, kita tidak butuh jenderal yang lebih, kita tidak butuh jenderal yang koruptor, kita butuh pemimpin yang bernurani, yang bersih, yang melayani rakyat. Jokowi adalah solusi. Merdeka! Ini mungkin karena nggak Kencang sekali Anda. Itu saya. Jokowi adalah solusi sampai Itu suara Anda saya. seperti Betul itu. sekali, karena Ini mungkin dulu saya karena nggak merasa masuk beliau akan kabinet. menjadi solusi. Kenapa mungkin Pak? karena nggak masuk kabinet jadi kecewa. Oh tidak, Karena jauh mulainya sekali. tadi itu. dari sekali. penyusunan kabinet. Jauh sekali. Bahwa pada saat Ya, penyusunan tadi kan kabinet, Tadi mulainya dari penyusunan kabinet, mulai kekecewaan. pada saat penyusunan kabinet, saya sangat keras memprotes beliau. Iya. Karena banyak orang-orang yang tidak seharusnya Kenapa saya Anda anggap tadi nggak ada di masuk, situ. itu menjadi protes ada. ya? Dan statement saya masih ada rekam jejak digitalnya bagaimana saya memprotes itu bahwa saya menyatakan Jokowi tunduk kepada pemodal untuk menyusun Bang kabinet. Ferdinand, tadi di orasi Anda kita tidak butuh politisi koruptor, kita tidak butuh jenderal, kita tidak butuh jenderal yang koruptor. Itu siapa yang Anda maksud? Jadi begini, orasi saya itu ada. Karena kan ketika dulu lawan Jokowi Pak Prabowo. Jadi Pada maksudnya saat Pak Prabowo orasi itu itu siapa? ada, Pak Prabowo belum menjadi capres. Jadi Belum siapa menjadi nih calon. jenderal Di situ koruptor? belum ada capres, bahkan Pak Jokowi sendiri pun belum capres. Pada saat orasi itu ada, kami justru masih sangat berjuang menekan yang namanya Bu Megawati. Berkali-kali kami pressure Bu Megawati termasuk Mbak Puan supaya mencapreskan Pak Jokowi. Jadi pada saat itu belum ada capres. Nah, ini Saya Ferdinand lagi membaca masa depan pada waktu itu. Ya, saya masa depan. Jadi masa saya depan hari selesaikan dulu Pak Kapitra. Bang Jadi yang Ferdinand. saya sampaikan dulu bahwa memang situasi bangsa kita pada saat itu menurut penglihatan saya ya korupsi memang merajalela. Dan ini harus dan dilawan. kemudian sekarang Anda mendukung Pak Prabowo. Lagi-lagi saya ingin menggali alasan dan kemudian nanti saya akan minta yang lain juga bicara soal alasan personalnya. Dan sekarang Pak Prabowo bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya begini, dalam sebuah situasi seperti ini tentu saya tidak punya harapan lagi kepada Pak Jokowi. Saya harus melabuhkan harapan saya kepada sosok baru. Sedang kalau istilahnya berjudi, saya tidak mungkin meneruskan perjudian yang sudah kalah. Lebih bagus saya pindah lapak yang baru. Kan itu yang saya asumsikan Sudah kalah sehingga. maksudnya? Kenapa? Sudah kalah maksudnya? Pak Jokowi ini kan menurut saya sudah gagal. Tidak ada lagi harapan di sana, no hope. Sehingga saya harus berpindah ke harapan baru. Indikator kegagalannya itu apa? Baik, itu alasan versi Ya, Pak Ferdinand. alasan versi saya. Oke. Saya ingin lempar karena kita ingin gali alasan yang lain. Saya ingin ke Anda Pak Kapitra. Oke. Alasan Anda sehingga sekarang mendukung Jokowi karena saya tahu ketika Anda menjadi caleg PDIP, Anda bahkan dituduh pengkhianat oleh keluarga Anda sendiri. Oke, saya akan jelaskan. Pertama, saya belum pernah masuk partai politik kecuali PDI. Seumur hidup saya inilah partai yang pernah saya masukkan. Jadi tidak ada loncat ya. Ingat itu. Kedua saya ingin katakan politik itu dinamis. Ketika dulu Prabowo dengan Bu Mega, Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi dan Ahok, itu dinamis sekali. Tetapi ketika saya masuk PDI tentu ada pro dan kontra.
dan itu menyenangkan. Tetapi yang kurang menyenangkan itu ada stigma bahwa ini pengkhianatan. Saya nggak tahu pengkhianatan apa. Saya ikut aksi bela Islam karena ada delik hukum di situ. Ada hukum yang terlanggar. Ada kesepakatan bersama antar hidup berbangsa dan bernegara. Oke. Saya ikut di situ. Di waktu masih Tapi Anda tidak menyangkal bahwa putusan politik Anda Sebentar. itu Di waktu- menimbulkan pro kontra dan Oh. orang-orang teman seperjuangan Anda saya bahkan tuh- mempertanyakan itu. 2014 saya pilih Jokowi, bukan pilih Prabowo. Kalau 2019 saya pilih Jokowi lagi, saya konsisten dengan sikap itu. Tetapi Kenapa Anda dicap pengkhianat nah, kalau itu gitu? dia. Saya ini seorang advokat. Ada delik hukum di situ dan saya ikut aksi bela Islam, ikut merancang 212 dan sebagainya. Setelah hukumnya selesai, orang penista agama yang sudah diadili muncul akses. Muncul katakanlah kriminalisasi. Saya ikut membela di situ. Setelah saya selesaikan seluruh SP3 Habib Rizik dan sebagainya, waktu saya bergabung dengan Rizik, termasuk dalam aksi bela Islam, tidak ada komitmen bahwa aksi bela Islam itu bermetamorfosis menjadi aksi dukung Prabowo Sandi. Tidak ada komitmen apapun. Kalau dari awal ada komitmen, saya nggak ikut. Kenapa? Loh, saya nggak mau dong. Ini aksi bela Islam bukan aksi bela politik. Ketika dia aksi bela Islam selesai, apa namanya yang penista agamanya sudah diadili. Terlepas dari aksi bela Islam, Iya. apakah Anda juga merasa Prabowo lebih tepat untuk memimpin negeri ini dibandingkan Jokowi? Oh tidak. Kata siapa? Kata Ferdinand. Iya kata Ferdinand. Itu kan bagian dari ramalan masa lalu. Ya kan? Saya mengatakan kita tidak pernah akan dapat lagi pemimpin model Jokowi. Kenapa? Dia berasal dari orang yang termarginalkan. Penderitaan masyarakat miskin pernah dirasakan. Dan ternyata malah diturunkan sekarang ke rakyat. Tidak, dia pernah digusur 3 kali. Makanya dia nggak Jakarta mengusur kita orang. gusur-gusur. Nah makanya dia nggak ngusur orang. Cuman karena Gerindra, ya dengan Prabowo yang mengusung Ahok, jadi ketiban ke dia. Karena dia jadi presiden. Tetapi dia adalah dari rakyat biasa. Oke. Bukan dari nekrat loh. Sehingga dia eat, sleep, dream with people. Dia merasakan itu. Tapi Kampung Akuarium itu sudah menjelaskan beliau pernah menandatangani komitmen Iya. tidak menggusur, tapi akhirnya digusur. Siapa yang ngusur? Beliau Ya apa? beliau presiden kan harusnya punya Oh, nggak wewenang bisa. lebih tinggi. Beliau Masa presiden kalah sama Ahok? tidak. Ahok cuma gubernur. Itulah yang saya tidak mau pilih Prabowo. Kenapa? Itu arogansi kekuasaan. Ini otonomi, Bob. Sudah ada delegasi otoriti. Ya mestinya kan presiden bisa Presiden sudah melindungi tegur. rakyat di bawah. Presiden sudah Baik. tegur. Otonomi sih otonomi, Loh, tetapi nggak presiden itu bisa. pemimpin Bagaimana tertinggi. mungkin presiden harus campur? Baik. Ya, Bisa. kewenangan gubernur Bisa yang mengusung mengintervensi itu. Ya, Bisa. Dia bisa menegur tapi tidak bisa membatalkan itu. Baik. Karena itu otonomi daerah. Kita akan Ada usaha itu. itu contoh. Ya. Itu tadi satu contoh sikap atau tindakan politik yang kemudian memang muaranya beda-beda. Politik saya konsisten. Dari 2014 saya pilih Jokowi, 2019 saya pilih Jokowi. Partai saya pertama PDI, nggak ada partai yang lain. Saya membela sebagai kemampuan saya, Baik. bidang saya sebagai bidang hukum. Selesai ya saya punya kebebasan. Jadi Anda tidak pernah dari benci jadi cinta? Oh saya Tapi kan selalu cinta. pada saat itu kan Pak Jokowi membela Ahok. Bagaimana ceritanya? Ada tahu ya. Kita akan Pak Jokowi kembali. membela Ahok pada saat itu. Kalau Pak Jokowi bela Ahok, Ahok tidak akan pernah diadili. Justru karena Pak Justru Jokowi membela Ahok, karena makanya muncul Pak Jokowi pergerakan membiarkan, massa. karena Pak Jokowi Baik. membiarkan kepolisian untuk mengusutnya, Setelah didesak oleh maka oleh dia publik. datang. Oke. Bung, saya yang ikut di lapangan, ya. Saya bukan juga Anda. ikut. Kita akan Saya juga ikut. baik, Anda kita akan mengikuti bahas saya. nanti. Enggak? Oh, tuh beda. Kita beda pergerakannya. Saya sama beliau waktu itu. Nanti kita akan bahas spesifik soal itu. Kita akan bahas isu-isu terkini soal politik nanti setelah ini. Tapi sekali lagi setelah pariwara kita akan kembali untuk mencari tahu apa sesungguhnya alasan para narasumber, para mantan ini berubah Kombatan. dukungan. Karena seharusnya yang paling bisa menilai adalah orang yang dulu cinta. Tapi kenapa sekarang benci? Kita kembali setelah pariwara.